Halo, buat Ade Bima, tadinya saya respect dengan apa yang kamu omongkan persoalan Lampung. Tapi kesini kok malah apa yang kamu sampaikan itu sudah mulai melebar kemana-mana dan tidak tentu arah. Yang jelas fokusnya mau kemana juga nggak jelas. Satu hal lagi ya, Bima, saya bukannya merasa bagaimana ya. Kalau yang ini saya tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Apalagi sudah merosting Ibu Megawati Soekarno Putri, itu sudah ranahnya sudah menyerang secara pribadi dengan menyebut tanda kutip janda. Itu merendahkan banget loh. Dalam konteks analogi kita etika orang timur itu sudah sangat-sangat kurang beradab ya. Saya pikir kamu orang hebat, orang pintar, tapi tolong untuk kali ini bicaramu diutamakan dulu melihat situasi, tidak dengan konteks asal jeplak. Saya yakin kamu orang pintar, tapi jangan sampai kemudian karena kamu pintar, kamu lupa dengan adab. Itu yang perlu kamu pahami dulu, bahwa yang kamu ketahui bahwa Ibu Megawati itu bukan orang sembarangan. Beliau itu mantan presiden dan satu-satunya perempuan yang berani melawan Orde Baru. Kamu mungkin belum jadi apa-apa. Kamu mungkin belum, mungkin masih dalam sel sperma. Dan mungkin kamu belum jadi apa-apa. Kamu tidak tahu siapa Megawati. Jadi tolonglah tetap aja bicara, fokus ke persoalan Lampung saja. Bagaimana kamu bisa membangun Lampung dengan cara kamu mengedukasi warga dan masyarakat Lampung, tidak langsung menyebar kemana-mana. Dan satu lagi, jangan terlalu lebay. Saya salut dengan kamu, tapi apa yang kamu lakukan ini sudah sangat berlebihan. Apalagi kamu menyebut nama Ibu Megawati dengan sebutan kata bahasa janda karena persoalan partai yang antara kepatuhan seorang Ganjar Pranowo terhadap partai. Itu wajar-wajar saja lah, karena memang mereka itu adalah petugas dan mereka adalah kader partai. Jadi pesan saya buat Bima, boleh kritis, yaitu kembali dengan bahasa elegannya kalian, bahasa elegannya anak-anak zaman sekarang, tapi tetap utamakan adab. Jangan asal sembrono, jangan asal kamu jeplak seolah-olah kamu mencari sensasi munculnya. Kalau kemarin saya setuju, saya akan dukung kamu persoalan Lampung. Tapi kalau untuk persoalan ini dan menyebar kemana-mana, sifatnya bukan lagi mengkritis, tapi kamu sudah masuk ke ranah yang lebih masuk menghina kalau menurut saya. Nah ini bahaya ya. Saya peringatkan buat Ade Bima terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bima tidak sepintar yang dipikirkan. Dan akhirnya aku menyesal telah mengeluarkan statement dalam mendukung Bima baru-baru ini. Baru-baru ini sempat viral di media TikTok bahwa seorang TikToker itu yang mengkritik keras pemerintahan Lampung, yaitu si Bima. Tetapi aku sangat menyesal dengan video tentang cuitan dia terhadap mantan presiden kita Ibu Megawati ya. Gue sangat menyesal ini. Kita simak baik-baik penggunaan kata Bima di sini. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh. Sangat disayangkan buat seorang anak muda yang pintar, kreatif, dan sekolahnya sudah di luar negeri, ternyata punya attitude seperti ini. Aku tidak permasalahkan lu mau mengkritik apapun di situ, tapi terhadap orang yang lebih tua, penempatan suku kata ini penting bagi saya. Jadi tadi sempat saya posting teguran keras buat Bima, tetapi dihapus oleh TikTok. Semoga sampai video ini juga tidak dihapus sampai Bima melihatnya. Jadi gue merasa penempatan suku kata yang lu gunakan dalam mengekspresikan kritikan lu itu salah. Dan sangat salah besar, sangat fatal menurut saya. Harusnya lu bisa jadi contoh, karena yang menonton TikTok itu bukan cuma hanya orang dewasa. Semua kalangan menonton. Dan jangan sampai anak-anak akhirnya menganggap bahwa bahasa-bahasa seperti ini tuh biasa saja atau boleh digunakan oleh siapapun. Jadi gue sangat menyayangkan attitude lu sangat kurang, dan gue merupakan salah satu orang yang jadinya menyesal dalam mendukung lu kemarin dalam menghujat pemerintahan Lampung ya. Jadi gue mohon bahwa tolong saran dari gue, masukan dari gue, koreksi diri lu sedikit. Jangan merasa bahwa lu sudah bisa mengkritik seseorang, kemudian lu didukung oleh netizen se-Indonesia, kemudian lu boleh saja dengan bebas mengeluarkan kata-kata apapun. Apalagi ini orang tua lebih. Mungkin beliau itu, Bu Megawati, sepantaran nenek lu. Harusnya lu mikir sebelum berbicara.
Dimanapun BIM lu berpijak, sampai manapun ilmu lu, setinggi apapun ilmu lu, tapi attitude, adab itu harus junjung tinggi. Kita orang Indonesia ini masih junjung tinggi yang namanya adab, istiadat, budaya untuk menghargai yang lebih tua. Jadi satu saran gue buat lu pintar, tapi tolong jangan sampai adat lu, adab lu hilang gara-gara kepintaran lu. Disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Nyesel gue pernah belain si Bima ini. Gue belain dan gue yakin satu Indonesia pun ngebelain dia. Satu Indonesia mendukung dia kemarin pas dia bahas masalah Lampung. Dan warga Lampung pun banyak yang bersyukur karena gara-gara omongan Bima ini banyak jalan di Lampung yang diperbaiki. Tapi kayaknya karena dia dapat banyak pujian, jadi dia tuh kayak besar kepala. Dia jadi mulai kayak apa ya? Kayak star syndrome gitu ya. Ngerasa karena lu lagi dapet spotlight terus lu bisa ngomong apa aja seenak jidat gitu. Lu mungkin mau bikin omongan-omongan yang bikin heboh gitu, yang bikin sensasi gitu ya. Sampai lu nyikut kanan, nyikut kiri sampai akhirnya lu nggak tahu apa yang mesti boleh lu omongin, apa yang nggak boleh gitu. Lu sebut mantan presiden kita janda. Lu dengar ya, gua itu bukan pendukung Ibu Mega ya, gua itu pendukung Pak Prabowo ya guys ya. Tapi omongan anak ini sih keterlaluan banget loh. Gua tahu dia ngerasa begini lah, kan emang janda gitu kan. Tapi apa omongan itu etis itu? Apa omongan lu etis? Misalnya lu ngeliat ada satu mantan presiden yang mungkin dia nggak bisa ngelihat, terus lu bilang presiden buta gitu. Apa itu pantas kayak begitu? Terus dengan alasan dia emang buta gitu. Apa elok kayak begitu gitu? Apa etis gitu ngomong kayak begitu ya? Ini gila nih Gen Z nih, kadang mulutnya nggak bisa dijaga nih Gen Z di media sosial nih kayak. Dia tuh nggak tahu gitu kayak itu mana yang boleh diomongin, mana yang nggak boleh gitu. Mana tata krama, toto kromonya mana? Kebanyakan compare sama Sydney sama ini itu. Ya udah tinggal aja di sana, lu JWN aja. Atau mungkin dia ngerasa tuh karena dia udah banyak yang ngedukung, jadi dia kayak strong gitu kayak. Enggak kayak gitu konsepnya. Kalau lu salah, lu akan dijatuhkan juga. Listen carefully. Kalau lu salah, lu akan dijatuhkan juga oleh netizen. Lu diangkat oleh netizen dan lu akan dijatuhkan juga oleh netizen bila lu salah ngomong. Better you apologize lah ya. Sincerely apologize lah Bima, oke? Izin komentar dikit ya. Ini yang di atas ini, dia ini mengomentari Ketua Umum Partai PDIP Ibu Mega loh. Bahaya nih anak ini. Bahaya. Bima, kalau kemarin kau komenkan tentang jalan di provinsimu itu, gak apa-apa. Ya, kita mah setuju aja. Dan banyak yang bela kau. Kesininya kau jangan bahas ini tentang siapa mau mencalonkan calon presiden. Kau itu masih anak baru lahir, bau kencur. Hati-hati kau sama ketua partai. Ya. Takut kau jangan nyerocos aja. Ya. Hanya untuk konten kau nyerocos, ujungnya kau nanti yang kena imbasnya, orang tuamu. Oke, kau sekarang terkenal gara-gara kau membela Lampung tentang jalan. Kan? Ngeri loh kau ini membahas tentang janda siapa. Kau nurut aja. Kau bilang itu dalam video kau, itu kontenmu itu kan. Nurut aja kau. Bahaya loh mulutmu ini. Memang kalau kulihat kau rada-rada rempong kulihat ya. Rempong-rempong gak menentu. Kemarin aku salut aku nengok kau kan. Membela kau provinsimu Lampung. Tapi makin kesini kulihat makin lantam kata anak Medan. Lantam gak menentu jadinya. Ya suka-suka ketua partai lah, mau siapa mau diusungnya jadi presiden. Hati-hati kau lo Bima. Ya. Jangan seenak batang hidungmu aja nyerocos, bisa kau buat konten. Konten yang berbobot, kayak Lampung itu oke lah berbobot kan. Jadi bagus semua jalan di provinsimu itu kan. Yang ini jangan kau bahas. Mau siapapun nanti yang terpilih presiden, tak usah ikut campur kau. Ya. Bahaya kau ini nanti. Tengoklah. Bima, janganlah kamu mengejek atau menghina Megawati. Apalagi Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat tidak pantas kita bicara jelek tentang Soekarno. Lihatlah Megawati seperti orang melihat kritikmu atas Lampung itu.
Aku bukan pengikut partai manapun, tapi kamu perlu tahu, perjuangan Megawati sangatlah sulit dan lama. Sejak berdiri tahun 73, tidak ada hal mudah yang dilewati PDIP. Pada masa itu, kondisi keluarga Soekarno sangatlah sulit. Sangat tidak mungkin untuk nyogok-nyogok seperti yang gua omongkan itu. Bahkan pada tahun 96, PDIP sempat pecah dan terjadi kerusuhan yang terkenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996. Pada kerusuhan itu, Budiman Sujatmiko dikambing hitamkan, dituduh oleh Orde Baru menjadi dalang kerusuhan 27 Juli tersebut dan dipenjara 13 tahun. PDIP baru mulai berjaya pada tahun 1999 setelah Orde Baru tumbang. Belajarlah menghargai orang, belajarlah melihat sejarah, belajarlah pada orang-orang seperti Budiman Sujatmiko dan Adian Apitupulu. Minta maaflah kepada Megawati. Megawati itu orang besar, pasti akan memaafkan. Jangan sampai yang sudah kamu mulai sebagus kemarin itu menjadi sia-sia. Oke Bima, besok saya akan bikin video lagi. Halo, Bima Yudo. Ada beberapa hal yang saya setuju dengan pendapat Anda, tapi ada beberapa hal yang lain juga saya yang boleh tidak setuju dengan Anda, karena ini demokrasi ya Bim ya. Jadi terutama soal penyebutan orang tua dengan menyebut langsung namanya. Saya pernah menemukan video Anda yang menyebut orang tua Yuli dan Sri ya. Kayaknya itu nama orang tua Anda, dan itu saya nggak setuju Bim. Jadi memang ini era demokrasi, tapi bagi saya bahwa saya setuju tetap demokrasi yang berkarakter atau berbudaya Indonesia. Karena berbicara kultur, kita memang harus yang namanya menghargai dalam tanda petik kepada orang tua atau orang yang lebih tua ya. Atau mungkin kalau kepada adik ya, kalau di Jawa itu ada penyebutan dik atau nak gitu ya. Nah itu menurut saya itu jangan dihapuskan. Jadi menurut saya tetap kita boleh melakukan kebebasan berpendapat ya, mengutarakan gagasan baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam konstitusi kita, tapi dalam ranah kultur atau budaya atau tradisi itu tetap harus kita pegang teguh Bim, karena ini justru bagi saya ini salah satu karakter budaya kita, karakter demokrasi di negara kita. Selain ini sebuah penghargaan atau rasa hormat yang tetap kita pegang teguh, bahwa kita mungkin sebagai orang yang beragama ya, apapun agama Anda, menghormati orang yang lebih tua dengan penyebutan yang tidak langsung, atau kalau orang Jawa bilang itu jangkar gitu ya, itu saya kira nggak bagus untuk membentuk karakter bangsa. Jadi dalam satu hal itu saya tidak setuju dengan Anda bahwa dalam rangka membangun keakraban lalu kita menyebut orang yang lebih tua atau orang tua kita sendiri dengan langsung penyebutan nama, itu saya kira itu berlebihan Bim dalam konteks demokrasi. Oke, saya kira itu aja ya Bim ya. Pesan saya tetap Anda harus berani berbicara, tetap berkarakter, tapi untuk yang satu itu yang mempertahankan kultur, kemudian tradisi, budaya lokal wisdom itu penting agar apa? Agar demokrasi kita juga tidak sama dengan demokrasi yang lain yang ala barat. Jadi berkarakter. Nah, justru itu bagi saya itu nilai uniknya di situ. Oke guys, biar informasinya lebih berimbang, saya akan menampilkan satu video lagi ya, mereaksi satu video. Dan video ini adalah salah satu netizen yang setuju dengan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Bima ya. Ini biar ada keseimbangan informasinya.
Oke, kita reaksi bersama-sama berikut ini. Bima TikToker sebut Megawati janda PDIP, bahasa tunjukkan kualitas. Jadi di Twitter Bima kembali menjadi bahan pembicaraan karena menyebut janda kepada seorang petinggi partai. Padahal video Bima yang nyebut janda itu sudah lebih dulu terunggah daripada video viralnya terkait kritiknya terhadap Lampung. Tidak bisa dipungkiri ada peran pengacara Gindi Ansori yang membuat video Bima soal kritiknya terhadap Lampung menjadi pecah dan viral kemana-mana. Ya, coba aja tuh video yang janda itu ada yang laporin juga pengacara, mungkin lebih dulu viral cuy daripada yang Lampung. Nah, jadi pesan moralnya adalah viral itu tidak semata-mata hanya karena satu pihak saja, tapi banyak faktor eksternal yang membuat suatu video menjadi viral. Menurut kalian, kata janda yang disebutkan Bima ini pantas atau tidak? Atau apakah ini upaya pembunuhan karakter terhadap Bima? Nah, digali terus kesalahannya biar kesalahan Bima lebih terekspos daripada kritikannya terhadap Pemprov Lampung, sehingga netizen lebih fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang kurang substansial, hanya masalah etika, daripada kritikannya terhadap Pemprov Lampung yang lebih nyata untuk masyarakat luas. Gimana? Intinya enjoy lah lu. Memang kayak gitu sih, kalau dibungkam nggak bisa, biasanya ya dibunuh karakternya, dicari terus kesalahannya biar dia akhirnya diam dan bungkam dengan sendirinya gitu. Itu udah cara yang biasa dan sering dilakukan sih. Oke, enjoy lu. Oke, sekarang saatnya saya berkomentar ya. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, kali ini kita menyoroti soal Bima lagi ya. Seorang anak muda yang saat ini berada di Australia yang kemarin viral karena berani untuk mengkritik alasan kenapa Lampung nggak maju-maju ya, sehingga membuat kepanikan terhadap Pemda Lampung. Nah guys, kemarin itu banyak banget dukungan yang mengalir kepada Bima ya, terutama dukungan dari netizen ya. Ini terlepas dari tokoh-tokoh elit pemerintah yang juga ikut mendukung Bima, tetapi saya melihat kekuatan netizen Indonesia ini sangat luar biasa, sangat berpengaruh ya, sehingga Bima saat ini sudah ya boleh dikatakan sudah menjadi artis lah ya, karena sudah terkenal, sudah disorot kemana-mana ya. Oleh karena itu saya rasa ini ada benarnya ya, walaupun video saat Bima mengatakan Ibu Megawati ini menyebutnya dengan kata janda, itu adalah video sebelum video yang dia kritik Lampung itu viral ya. Akan tetapi ini penting juga, penting menjadi pembelajaran bagi Bima dalam pemilihan diksi atau kata-kata ya, agar jangan sampai netizen yang tadinya mendukung Bima, yang tadinya mengagung-agungkan Bima, memuji Bima, ya jangan sampai berbalik arah memusuhi Bima ya, atau malah membenci Bima ya, karena pemilihan kata-kata yang kurang begitu enak atau kurang sopan untuk didengar, apalagi orang tua ya, Ibu Megawati ya, seperti yang diceritakan oleh video-video yang saya reaksi tadi dari orang tua kita juga, bagaimana mereka menjadi saksi perjuangan Ibu Mega Partai PDIP pada masa Orde Baru ya. Dan masih banyak pendukung dan masih banyak orang-orang yang mencintai Ibu Mega ya, karena Ibu Mega bagaimanapun juga beliau adalah salah satu tokoh nasional, beliau adalah salah satu presiden ya, mantan presiden ya, satu-satunya presiden wanita yang pernah memimpin negara kita ya. Oleh karena itu bolehlah kita mengkritisi, tetapi jangan sampai kata-kata kita itu malah lost control, menghina atau merendahkan ya, jatuhnya seperti itu. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh Bima ya. Oke, kalau saya pribadi, saya masih yakin dan percaya bahwa Bima ini masih muda ya. Mungkin kedepannya dia bisa berubah, sikapnya bisa menjadi lebih baik dengan adanya masukan atau kritikan dari netizen ini. Saya rasa ini perlu dievaluasi ya, dikoreksi lagi oleh Bima, sehingga dia harus filter lagi kata-katanya ketika dia membuat konten di TikTok ya, sehingga jangan sampai kata-katanya itu malah menjadi bumerang ya, malah menjadi buah si malakama bagi dirinya ya. Oke, Bima tetap mengambil hati netizen ya,
Karena itulah yang membuat kita kuat ya. Pondasi kita kuat itu karena kita mendapatkan dukungan dari netizen ya. Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, mendapatkan kekuatan dari netizen, kita pasti kuat. Ya. Kita harus tetap menjaga adab, etika, dan memiliki kerendahan hati ya. Jangan sampai karena kita sudah dapat banyak banget dukungan, banyak banget yang puja-puji kita jadi besar kepala ya. Kita jadi angkuh, jadi semakin semena-mena, jadi semakin merasa saya punya power, punya kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, ingat, netizen yang mengangkat, netizen pula yang akan menjatuhkan. Saya Basdan Sebo, sekian dan terima kasih.